Shin Tae-yong pusing 7 keliling usai 3 pemain kunci batal gabung timnas Indonesia. Pelatih Bahrain mulai gelisah. Timnas Indonesia siapkan rencana kejutan di leg 2. Samir Chamam, mantan pelatih timnas U23 Bahrain, memperingatkan Kabar dari sepak bola timnas Indonesia, Shin Tae-yong mulai gelisah. Pasalnya 3 pemain bakal batal bergabung dengan timnas. Siapa saja kira-kira ya? Dan Bahrain pun mulai gelisah. Pasalnya timnas siapkan rencana kejutan di leg kedua. Yuk kita simak beritanya. Bahrain mulai gelisah. Timnas Indonesia siapkan rencana kejutan di leg 2. Samir Chamam, mantan pelatih timnas U23 Bahrain, memperingatkan bahwa Indonesia harus dimasukkan ke dalam daftar tim yang patut diwaspadai karena bisa memberikan kejutan besar. Chamam mengingatkan tim Bahrain untuk tidak hanya fokus pada satu pemain, melainkan memperhatikan kekuatan tim Indonesia secara keseluruhan. Di round ini, semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi, dan kita juga harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada, ucap Samir Chamam dilansir dari BFA TV. Di sisi lain, pertandingan kedua Timnas Indonesia versus Bahrain bakal digelar di Jakarta, Indonesia pada 25 Maret 2025 mendatang. Shin Tae-yong pusing 7 keliling usai 3 pemain kunci batal gabung timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong harus gigit jari usai 3 pemain kuncinya yang ia panggil untuk ajang ASEAN Cup 2024 batal gabung ke skuad timnas Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan sang preman Justin Hubner di ASEAN Cup 2024 nanti. Ketiganya tidak mendapat izin dan tak dilepas oleh klub karena ASEAN Cup tak masuk dalam kalender FIFA. Namun kabar baiknya, Shin Tae-yong mengkonfirmasi jika 3 pemain kunci lainnya, yakni Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan sang kapten Asnawi Mangkualam, dipastikan bakal bergabung ke skuad timnas Indonesia. Tinggal menghitung hari Piala AFF akan segera dimulai. Timnas Indonesia berada satu grup dengan Timnas Vietnam. Dan ada hal yang sangat menarik ketika para pemain Vietnam mengetahui jika pemain naturalisasi Indonesia yang bermain di Eropa tak dapat izin dari klubnya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Mereka pun sangat senang dan menyambut dengan gembira. 3 pemain ini tidak akan bela timnas di ASEAN Cup 2024. Para pecinta sepak bola tanah air, ada kabar kurang menyenangkan nih. 3 pemain andalan kita yang berkarir di Eropa, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk, dipastikan nggak bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024. Padahal, kehadiran mereka sangat dinantikan oleh para fans, apalagi setelah penampilan impresif mereka di FIFA Matchday bulan lalu. Sayangnya, ketiga pemain muda berbakat ini tidak mendapatkan izin dari klub masing-masing. ASEAN Cup 2024 memang bukan agenda resmi FIFA, sehingga klub-klub tersebut punya hak untuk menahan para pemainnya. Mereka lebih memilih untuk memprioritaskan kompetisi domestik dan mempertahankan skuad terbaiknya. Tentu ini menjadi pukulan bagi coach Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Namun, kita tidak boleh patah semangat. Mari dukung terus perjuangan Garuda di ASEAN Cup 2024. Kejutan di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong gaet 3 pemain baru untuk timnas Indonesia. Persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2024 telah dimulai, dengan pelatih Shin Tae-yong mengumumkan nama-nama pemain yang akan memperkuat skuad Garuda. Dari 25 pemain, ada 3 nama mencuri perhatian dalam daftar tersebut. Ketiga pemain ini mendapatkan panggilan pertama mereka untuk membela Indonesia di ajang bergengsi Asia Tenggara, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak. Yang pertama ada Rahmat Arjuna, talenta muda Bali United. Rahmat Arjuna, winger berusia 20 tahun dari Bali United, menjadi salah satu nama baru yang dipanggil Shin Tae-yong. Pemain asal Bulukumba ini telah menunjukkan perkembangan pesat sejak debutnya di Liga 1 pada musim 2022-2023. Yang kedua ada Ricky Pratama, pilar baru lini depan. Striker muda asal Sidoarjo yang bermain untuk PSM Makassar juga mendapatkan kesempatan emas dari Shin Tae-yong. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, Ricky telah tampil konsisten di Liga 1 musim ini dengan mencatatkan 2 assist dari 11 laga. Dan yang nomor 3 ada Armando Obed Oropa, winger kejutan dari PSBS Biak. Salah satu kejutan terbesar adalah pemanggilan Armando Obed Oropa, winger 21 tahun dari PSBS Biak. Pemain kelahiran Serui ini belum pernah memperkuat timnas di level usia apapun, tetapi berhasil menarik perhatian lewat penampilannya di Liga 2. Armando mencatatkan 1 assist dari 8 pertandingan musim ini, sebuah performa yang cukup menjanjikan untuk pemain dari kasta kedua. Pemanggilannya oleh Shin Tae-yong mengindikasikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk bersaing di level lebih tinggi.
Kenapa Indonesia ditakuti di AFF padahal mayoritas pemain U22? Negara-negara peserta AFF mulai mengumumkan daftar Kenapa pada pemainnya. takut? Timnas Indonesia mengonfirmasi bahwa skuad yang diturunkan di turnamen AFF mayoritas berasal dari pemain U22. Namun negara-negara ASEAN lainnya menunjukkan kekhawatiran terhadap skuad Garuda. Meskipun dihuni pemain-pemain muda, Timnas Indonesia dianggap sebagai calon juara AFF kali ini. Apalagi negara-negara ASEAN menyaksikan performa kelompok umur dari Timnas Indonesia dari U17, U20, dan U23 sangat mentereng prestasinya. Hal itu dikonfirmasi oleh pemain Vietnam Nguyen Tin Linh. Dia menilai Indonesia adalah tim terkuat di ASEAN dan jadi kandidat utama juara Piala AFF 2024. Beberapa netizen menganggap jikapun kita menang Piala AFF, maka anggap saja sebagai bonus karena AFF bukanlah target utama timnas kita. Jika tidak datang ke Bahrain Indonesia, beneran tidak hadir ke Jakarta. WHO. Berdasarkan peraturan, sebuah tim yang tidak muncul dalam pertandingan yang sudah ditentukan, maka tim yang ada di lapangan akan dinyatakan menang WO 3-0. Tim yang dikenai sanksi mengundurkan diri dianggap kalah dalam pertandingan dengan skor 3-0 untuk sepak bola, 5-0 untuk futsal, mantap nih. atau 10-0 untuk sepak bola pantai. Demikian peraturan FIFA. Selain dinyatakan kalah 3-0, Bahrain juga dibayangi sanksi dari FIFA jika enggan untuk datang ke Jakarta melawan pasukan Shin Tae-yong. Hal ini seperti tertuang dalam regulasi FIFA di kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2. Dalam regulasi tersebut disebut bahwa negara yang tidak hadir dalam pertandingan kualifikasi dikenakan denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 715 juta rupiah. Denda tersebut bisa saja nilai bertambah yang sangat sesuai besar dengan ya kode dendanya. disiplin FIFA nomor 16 ayat 1 yang berjumlah 10.000 Swiss franc atau 178 juta rupiah. Hukuman tersebut memungkinkan adanya sanksi tambahan serta dendanya bersifat mengikat seperti yang tertuang di Regulias nomor 5 ayat 3. Kondisi ini membuat Bahrain wajib datang ke Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia jika tak ingin mendapat hukuman. Sebab FIFA hanya bisa membatalkan pertandingan dan tak akan memberikan sanksi jika terjadi force majeure atau keadaan darurat seperti perang, bencana, dan sebagainya. FIFA menolak permohonan Bahrain karena mereka menganggap Indonesia bisa menyelenggarakan pertandingan dengan aman. PSSI sendiri telah menjamin dan memastikan pertandingan akan tetap dilaksanakan di Jakarta. Kita sudah buat surat ke FIFA untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya adil tetap di Jakarta. Karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain, kata Exco PSSI Arya Sinalungga. Arya menekankan bahwa PSSI bakal menjamin keamanan dan kenyamanan tim-tim tamu, termasuk Bahrain. Kita juga memberitahu bahwa kita menjamin kenyamanan dan keamanan dari tamu seperti Bahrain, tambahnya. Itulah kabar dari sepak bola timnas yang dipimpin oleh Shin Tae-yong. Mudah-mudahan dapat ganti yang sama-sama enak, sama-sama hebat. Dan jika Bahrain tidak datang ke Indonesia, Indonesia akan menang 3 poin. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.